Food waste di bidang kuliner sih emang cukup memprihatinkan ya, karena banyak sekali sampah makanan yang dibuang dan juga apalagi bahan-bahan makanan juga yang rusak atau apa gitu. Yang jelas pasti umur bunyinya memendek, karena ini adalah sumber emisi gas rumah kaca yang cukup parah, especially di Indonesia yang jumlah penduduknya banyak dan jumlah sampah makanannya pun juga banyak. Di Jakarta aja sekitaran 8.000 ton. That's only Jakarta per harinya. Perkenalkan, nama saya Dewi, saya sebagai penanggung jawab di restoran ini, penanggung jawab operasional, kebutuhan bahan pokok juga. Kalau misalnya sisanya itu masih ada setengah, biasanya mereka minta untuk di take away. Tapi kalau misalnya sisanya cuma sedikit, biasa sih mereka tinggalin. Kadang mereka emang, mau coba ini. Itulah yang kadang-kadang mungkin membuat makanan tersisa banyak. Rata-rata sih seharinya itu 2 kantong plastik sampah yang hitam yang besar itu. Itu rata-rata setiap hari. Potensinya sih besar banget ya sebetulnya kalau misalnya ada pengelolaan sampahnya itu benar. Mungkin sampah basah, sampah kering sudah harus dipisahin. Mungkin di sini belum ada sistem pengolahannya ya, cuma mungkin bisa diterapkan untuk pemisahannya aja. Nama saya Rendria, founder dan CEO dari Magalarva. Mulai dari knowledge lah sebenarnya pertama. Knowledge dalam artian informasi yang didapatkan oleh saya dan co-founder saya juga mengenai situasi environment yang tidak baik-baik saja. Karena memang backgroundnya itu adalah perkotaan, dari dulu tinggal di kota dan segala macam. Masalah yang sepertinya sangat parah dan sangat relate terhadap masyarakat itu adalah dunia sampah. Kalau dari Magalarva kan sebenarnya bisa dijelaskan dengan cara simple banget sih untuk dari sudut pandang sampahnya. Yang ribet itu adalah budidaya si beseknya atau marketnya itu. Maksudnya stagesnya banyak. Tapi kalau sampahnya basically kita dapat supply dari hotel, restoran, pabrik, distribution center dan segala macam nih. Bahkan dari rumah pun juga datang ke sini. Lalu di situ akan kita grading dulu di awal. Oh, ini sampahnya bagus. Sampahnya itu masih bagus pemilahannya. Sampahnya kualitasnya masih gimana dan segala macam. Dari situ akan ditemukan dengan maggot atau besek yang udah siap mengolah sampah. Udahlah di situ akhirnya kita memiliki suatu formula, kita formulakan, kita campur dan segala macam. Dikasih makan ke larvanya. Kemudian larvanya akan mengolah sampah itu dalam setiap hari itu 8 tonan. Nah, itu semuanya dari ujung sampai ujung, from A to Z, itu semuanya ada di pabrik ini. Krisisnya itu sekarang pengelolaan sampah di Indonesia itu memang tidak baik-baik saja. Dalam setahun 2 tahun terakhir itu ya ada ledakan landfill, ada longsor, segala macam. Banyak orang yang kehilangan rumah, banyak orang yang kehilangan pendapatan, dan banyak orang juga bahkan kehilangan nyawa. Masyarakat itu harus tahu bahwa masalah sampah ini pertama itu masalah bersama. Dan masalah bersama yang dimana kalau didiamkan begini saja, dampaknya akan kena ke semua lini masyarakat. Masyarakat harus perlu tahu bahwa pengolahan sampah itu adalah suatu servis yang mereka perlu bayar untuk menjaga negaranya menjadi negara yang lebih bersih, untuk menghindari bencana ke depannya. Memang sampah itu harus diolah, kalau enggak mau mana lagi gitu. Jadi kita perlu menormalisasi pengolahan sampah yang baik gitu. Jadi they have to take part untuk hal ini. Mungkin dari 10 orang yang ditanya, tahu saya sekarang nggak nyampe 50% mungkin yang tahu sampahnya, tahu nggak sampahnya ujungnya kemana?